Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban meninggal akibat kecelakaan truk terguling di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara bertambah. 9 pria terduga preman pelaku pemerasan dan pengerusakan ruko di Kota Makassar ditangkap tim Resmob Polda Sulsel. SD Impres Telo Baru di Kota Makassar sambut siswa baru dengan tarian tradisional khas Sulawesi Selatan. Ya, 9 pria terduga preman pelaku pemerasan dan pengerusakan ruko di Kota Makassar ditangkap tim Resmob Polda Sulsel. Polisi juga sita senjata tajam dan minuman keras dari lokasi penangkapan. Kedatangan tim Resmob Polda Sulawesi Selatan di salah satu ruko di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, langsung mengejutkan 9 orang yang sedang menguasai lahan di depan ruko. Penangkapan ke-9 orang ini sempat berlangsung tegang saat polisi mendapati sejumlah senjata tajam jenis badik di lokasi, namun tidak ada yang mengakui kepemilikannya. Di lokasi, polisi juga menemukan botol minuman keras yang berserakan. Sebelumnya, korban adalah pemenang lelang ruko dan meminta kepada para terduga pelaku untuk menjaga di lokasi hingga waktu tertentu. Namun saat masa pengamanan berakhir, para terduga pelaku kembali meminta uang tambahan kepada korban sebesar 15 juta rupiah untuk per bulan dan 7,5 juta rupiah per minggunya. Karena korban tak sanggup membayar, para pelaku pun akhirnya melakukan pengerusakan terhadap ruko. Masa pengamanannya, namun belum juga jatuh dieksekusi ruko tersebut. Mereka meminta biaya tambahan karena tidak mampu melakukan pembayaran kembali. Jadi dari terduga ini melakukan pengerusakan di ruko tersebut dan akhirnya pemenang lelang melakukan pelaporan. Itu berapa banyak yang mereka minta dan merasuk? Kalau dari bucket awal informasinya 15 juta. Kemudian di minggu berikutnya mereka meminta 7.500.000. Total 9 orang diamankan dan kemudian dibawa ke kantor Resmob Polda Sulsel untuk pemeriksaan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ratusan anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Goa ikuti belajar di sekolah rakyat di sentra Gauma Baji. Program ini diharapkan dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak yang sebelumnya tidak dapat mengenyam pendidikan karena terkendala biaya. Sebanyak 150 siswa dari keluarga tidak mampu sejak Senin pagi sudah berkumpul di sekolah rakyat di sentra Gauma Baji, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan terdata dalam Desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sebelum belajar, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan kondisi fisik umum. Sekolah Rakyat merupakan program dari Kementerian Sosial yang bertujuan memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan, terutama dari kelompok keluarga miskin. Sekolah ini bersifat boarding atau asrama dengan sistem pembelajaran yang berlangsung dari pagi hingga malam. Pembelajaran juga dilengkapi dengan pembinaan karakter dan keterampilan hidup. Dari pendataan yang sudah terdata di Desil dan Detsen yang ada, itu terdata mereka dari siswa miskin dan miskin ekstrim. Pembelajaran di sini dalam boarding. Jadi waktu pembelajaran itu mulai pagi sampai malam. Dengan sistemnya boarding ini ada pembinaan karakter nanti di boarding, kemudian pembelajaran umum di dalam kelas. Memang selama ini baru pertama kali kita rasakan pendidikan ini. Dari pembelian baju dan semua gratis. Waktu kita sekolah dulu SD memang kita beli sendiri baju. Sekolah Rakyat tidak hanya mengajarkan pelajaran formal, tetapi juga memberikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Seluruh biaya mulai dari makan, pakaian, hingga fasilitas belajar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Berbagai cara dilakukan untuk menyambut siswa baru di sekolah. Di SD Impres Telo Baru Kota Makassar, para siswa baru disambut dengan tarian tradisional khas Sulawesi Selatan. Para penarinya adalah siswa SD yang ikut pembelajaran ekstrakurikuler kesenian. Puluhan orang tua dan siswa baru yang masuk ke halaman sekolah SD Impres Telo 11 di Jalan Abdullah Sirwa, Kota Makassar langsung disambut tarian tradisional khas Sulawesi. Tarian ini sengaja dipertunjukkan sebagai simbol dalam menyambut tamu dan ucapan selamat datang. Bukan penari profesional, tetapi seluruh penari merupakan siswi SD Impres Telo 11 yang telah terlatih dan merupakan bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler. Cara ini dilakukan agar seluruh murid baru dibuat terhibur dengan masa transisi dari sekolah taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Hari ini sebanyak 56 murid baru yang terbagi dalam 2 rombongan belajar masuk masa pengenalan sekolah atau MPLS. Pada pagi hari ini kita laksanakan penjemputan siswa baru program pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema ramah. Jadi ramah anak, ramah lingkungan. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Di antaranya kita memperkenalkan kepada siswa mengenai jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Salah satunya contohnya tari padupa, tari empat tenis, tari gandrambulo. Dengan adanya penerimaan murid baru ini, total jumlah siswa di sekolah ini menjadi 356 yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Naila, siswa dari keluarga tidak mampu di Kota Makassar, akhirnya bisa mengikuti pendidikan di sekolah rakyat di Jalan Salodong, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Nama Naila pernah disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai calon peserta didik di sekolah rakyat. Naila Samsul. Nama siswa ini pernah disebut oleh Presiden Prabowo sebagai nama peserta didik yang akan menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Senin pagi Naila diantar oleh orang tuanya ke sekolah yang baru, yakni di sekolah rakyat yang berada di Jalan Salodong, Kecamatan Biring, Kanaya, Kota Makassar. Tak lupa pakaian dan perlengkapannya dimasukkan ke dalam kantong sebagai bekal untuk tinggal di asrama. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Samsul dan Nurlia yang tinggal di rumah kumuh di Jalan Pandang 4, Kecamatan Panakukang. Makanan ringan? Iya, camilan. Pakaian yang dibawa apa saja? Pakaian harian atau pakaian sekolah juga? Atau Pakaian sekolah sama baju muslim. Oh, sama baju muslim. Kudung sholat. Rencana diantar sama siapa, Dek? Sama orang tua. Sama orang tua. Ini rencana kita mau kemana? Mau kemana? Oh, mau ke sekolah serama. Sekolah rakyat. Oh, antara anaknya atau seperti apa, Bu? Bagus fasilitasnya di sana. Oh, begitu. Berapa orang rencana ini dari sini berangkat selain anak? 3 orang. Oh, 3 orang. Masa sama? Semuanya ditanggung sama anak, cuma pakaian di rumah saja dibawa. Oh, begitu. Ini Naila yang disebut sama presiden ini, Bu ya? Iya. Diharapkan sekolah rakyat ini dapat berdampak bagi keluarga tidak mampu agar semua anak mendapat pendidikan untuk meraih masa depan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.